Anda tidak ngalamin, Anda belum lahir jauh, orang tuamu belum kawin. Tahun 65 itu tahun terkejam sepanjang sejarah di seluruh dunia. Kalau di Nazi kan yang bunuh kan tentara, di Indonesia sesama rakyat. Cak Dora saya ketua PKI Desoku, dia diangkat ayah saya menjadi kepala koperasi setiap usaha. Karena sosialisme diterapkan, maka semua mekanisme ekonomi di tangan pemerintah, tidak boleh swasta. Maka saiki antri beras antri apa sembarang antri. Begitu 30S meletus, durasani ya teman sepak bola, ya teman Remi, Gafle, ya PKI, tapi sholat. Kenapa? Karena PKI tidak sama dengan ateisme. Komunis, yaitu partai komunis, bukan partai ateis. Jadi bisa partai komunis itu orang yang alim, seorang muslim yang alim. Karena apa? Karena bagi dia menomorsatukan wong oke. Sing jenenge komunisme kuwi menomorsatukan wong oke. Kok rasa itu dengan polos menomorsatukan wong oke, dia mengorbankan dirinya sendiri ning mergo gejolake kaya ngono kae, njur pokoke wong Islam musuh PKI, akhirnya mergo dhek piye-piye ketua PKI ya dipateni. Carane mateni iki ya tak santai. Mbok ngene iki nganggur-nganggur ndelok bioskop ora diterongan ngono rek. Ayo berangkat ke nunggang apa? Nganggo sepeda telu ya lho boncengan wong 6 kae. Waduh kudu ngoyo rek. Maka terus leren ditangkis. Tangkis itu tanggul simnya sungai. Terus nguyuh bareng ngono kae. Ngono tongkol kok mburi nganggo celurit seret. Njur dijungkrake ngono tok. Itu bangsa Indonesia iki wong sak donya rasa macam-macam karo rakyat Indonesia. Ku nek wis wayahe ngono piso. Dengan dingin, mari ngono ya sing limo nonton film. Aku delok dhewe, tiap hari saya melihat mayat itu. Dan ratusan mayat tiap hari kentir tanpa kepala, ratusan. Dan saya anak kelas 6 SD, totoan karo arek-arek. Jadi golek kerikil wae entuk bandem entuk piro. Dus, pokoknya anggar pas wetenge oleh piro, kene oleh apa jenenge suket sak keranjang. Totoan. Zaman semono belum ada larangan judi pasal piro itu. Loh, di antara itu teman-teman sekalian lho ono. Jadi iki awak tok ora ono ndase iku atusan bendino kentir ning kali. Terus suatu hari ki ono karung apik banget. Wah, akhirnya ndolek guantol ya piye carane diinggirno karo arek-arek padha cilike. Diunggahno dibuka, nyun sewu dihapus ya ADTV. Isine sak karung. Lho kuwi ono lho wong pegaweane ngono ki lho. Coba mbok wis dadi algojo ya mateni wis lho mateni. Bro ora lho. Dia takut se. Beri lho. Jadi wahai dunia, wahai bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi, rasa melebu Indonesia. Ya otot-otot ya. Aduh, ya Allah ono lho. Ono lho wong kober-kober iki lho. Kalau di mana-mana yang namanya algojo itu kan syaratnya rek nek mateni wong set di samping wiritan dan Al-Fatihah kowe kudu njupuk kepiye kok dilap, syukur kok cucuk. Ya, itu untuk psikologis saja supaya enggak traumatik. Iki orang yang nggo dilap, orang nggo nyucuk malah diotot-otot gitu. Oke. Kowe nyekel ya ora nggo plastik kok ya ora ya. Aku njur kelingan Novi Budianto ngene iki. Wong Jawa iki apa wae iso nglakoni wong Indonesia iki nek wis wayahe. Mulane tidak mungkin sekutu menyerbu sini, tidak mungkin Amerika menyerbu sini. Akan baik-baik sama kita. Malaysia nanti akan terjadi perpecahan besar.
antara tiga bangsa yang menghuni Malaysia, dan bangsa Melayu akan berlindung ke Pulau Jawa. Wis to, gue rasa pusing, ambalat barang ini rasa wong kuwi angkatan laut ekonomi ya wong kene. Tenang wae. Arep reog Ponorogo, jaran Kepang yo ben. Ora apa-apa kuwi kabeh wong Jawa. Ndi ana wong Malaysia nungguluk. Apa jenenge? Merak semono gedene ana macane ngono yo ora. Ning wong Ponorogo sing gelem ngono sing gurune kuat dadi tenang wae iku ora dicolong kuwi sing nyolong yo dulurmu dhewe padha wae. Menyamar dia. Tenang-tenang aja. Waktu itu panjang, nggak ada masalah. Oke, kita kembalikan ke sini tadi ya. Saya kembalikan ke ini serius. Jadi nanti akan jebol-jebol. Cina akan pecah. Cina itu akan jadi sekian negara. Nanti 20 tahun lagi jumlah manual lebih banyak daripada jumlah pemuda di sana. Jadi jumlah yang usia tidak produktif lebih banyak daripada yang usia produktif karena pembatasan anak cuma satu. Nenek ini kan loro. Itu pun loro diakali karo wong Jawa. Oke, yang penting dua ya, perempuan sama laki. Lanangi piro, wedok piro sakarepmu. Piye? Nek musuh wong dene. Modar kabeh to. Lho lak kale to, Pak. Lanjut to, lho lak kale lanang kale wedok. Kondo loro lanang karo wedok. Perkara lanang piro urusan keluarga masing-masing. Modar kok ke musuh rakyat Indonesia. Dia jadi sapi teng karo sumur 1 meter masalah. Kuwi dari dicondro. Ngene iki. Zaman cilik ngene gitu. Ini wong Jawa kebatinan ki latihan. Mampu. Sampai ping 3 mampu. Wis mulai papat berkurang. Suwe-suwe nek wis ping 10 wangi. Altai campur sumur ra masalah. Lho, cah saiki wae nganggo ilmu kedokteran barat ngene steril ngene masuk angin ngene tipes ya salahmu dhewe. Menungso iki kan isine alam semesta. Ada racun, ada kuman, ada segala macam. Itu bagian dari dirimu. Kalau kamu bersihkan dirimu menjadi steril, ya sidik-sidik loro kowe. Kena Amerika kuliah 6 tahun boleh rene seminggu mlebu rumah sakit. Mesti kuwi. Apa yang jero wong dodol soto ning pinggir dalan nganggo kulkas. Ya ora iso. Ya wis daginge wis ngono kae. Diserahkan kepada kesaktian perut masing-masing. Dari sudut ilmu kesehatan steril itu negatif, tapi dari sudut kasektane menungso ya pancen ana sing lara weteng semamput mati bareng, tapi itu kan 1 dari 1000. Sing 190 sapa dadi sekti mandraguna kok. Saiki ana wong dileboni kelebon paku iki lho. Lah cacile kelebon paku, yo karo dokter dididile boko sithik wae ya. Ambok serahke kene. Anaknya gue ilmu barat ya ora iso, ilmu barat iki sleo ora iso mareke. Ayo jajal delok dokter sing wis pengalaman 30 tahun, njur kowe iki sleo, njur tak iki kok malah dikerek. Malah dikasar kalau kan njur dikerek bali. Aku tahu nganterke ning Jerman melaku biasa nang rumah sakit bali ning ngene kok. Balik berangkat sama ya normal ngene iki ya menurut loro sithik. Begitu pulang wis nganggo ngene. Iki piye ta iki? Abang gonang sangkal putung. Maka kemarin Dr. Edot ketika pidato memberikan ijazah ma'iyah kepada Joko Temon,
itu Edot mengatakan saya seorang dokter dan saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang primer, yang mainstream adalah ilmunya Pak Joko. Saya sebagai dokter, ilmu saya ilmu alternatif, bukan sampean alternatif saya mainstream. Itu kalimatnya Mas Edot seperti itu. Karena barat itu dari timur, gak ada timur dari barat. Itu mencipratan sidik rono kan. Gitu ya, di mana-mana barat itu ya dari timur. Gitu ya, orang tahu ngalami esok ya, esok alam sore dari timur ke. Mulane kowe nggawe lagu kok men dari barat sampai ke timur piye kuwi? Mulane yo dirubah dari Sabang sampai Merak. Kuwi asli dari barat sampai ke timur lho biar. Kuwi mergo memang ada keinginan kebudayaan dan peradaban barat untuk membalik keyakinan orang timur bahwa asal usulnya dari barat. Mulane Nabi Isa Yesus rada kebingungan barang. Jujur aku dinesoni oleh ustaz-ustaz di internet yang merusak Islam mergo sholatullah gitu misalnya. Gimana kok nganggo lagu gereja? Lho sing nyarani lagu gereja iku sapa? Kuwi lagu barat. Yesus tidak pernah dengar lagu itu. Dan sholat sol mi, ya tak? Ya kuwi tak apal aku. Terus dia. Re si do sol itu solmisasi do re mi fa sol barat. Di Timur Tengah enggak begitu. Di tempat lahirnya Isa sampai meninggalnya umur 33 tidak ada lagu seperti Malam Kudus itu lagu barat sejak zaman Konstantin, sejak zaman Roma. Jadi itu bukan lagu Kristen. Gitu loh. Lagu yang dikarang untuk gereja. Kuwi padha wae kuwi tahlilan selawatan kuwi dudu ibadah makhluk. Kok dinesoni? Jare sapa kuwi lagu barat? Nek kuwi lagu Kristen berarti Indonesia raya lagu Kristen loh. Podo itu seneng contoh banget ini gereja oh kubur kanyi nek ngono ki lagu Kristen iki dudu lagu Kristen kuwi lagu Kristen lagu kayak kapan lemu baptis ki lagu lagu rumah saya ini Arab terus lagu Islam jare sopo Arab kok Islam Arab ya Arab bahwa Arab digunakan sebagian untuk Islam iya neng itu tidak mengikat. Anda jadi orang Jawa sing nyuruh siapa? Allah kan? Terus boleh enggak Anda menjadi orang Arab sekarang? Wong kowe dikongkon dadi pelem kok kowe njur dadi salah. Kan begitu. Maka kenapa kita jadi orang Arab? Kenapa kita jadi orang Barat? Itu yang disebut otentisitas tadi. Kriteria kedua. Gitu. Ya tetap wong Jawa ini dia pakai. Apalagi hipotesis terakhir yang saya temukan yang namanya Millata Ibrahim itu agama Jawa. Maksudnya agama Jawa, agama tidak dalam arti adin, tapi agama religiusitas, upaya orang Jawa untuk mengenali Tuhannya. Oh Gusti Allah mboten sare, urip mampir ngombe, manunggaling kawula Gusti, semua kan bukan dari Quran. Itu usaha orang Jawa sendiri. Nah yang namanya Millata Ibrahim itu sakhofah, jadi lembaran-lembaran wisdomnya Nabi Ibrahim yang belum dirumuskan menjadi kitab seperti Injil, Zabur, Taurat atau Quran. Jadi masih lembaran-lembaran. Nah, seluruhnya itu disebut Millata Ibrahim. Dan Millata Ibrahim itu tidak ada lain di dalam sejarah. Satu-satunya yang indikatif terhadap itu ya penemuan religiusitas Jawa. Tapi kan Nabi Ibrahim mau Arab jare sapa wong Arab? Wong Arab itu turunannya Nabi Ibrahim, turunan yang lain orang Yahudi. Gitu loh. Jare sapa? Rumangsamu Nabi Adam mau Arab. Terus malaikat Jibril wong Arab.
Gusti Allah wong kures ngono. Lah yo aneh-aneh kanca-kanca kabeh Arab, anggere siswa Arab kabeh. Lagu kudu Arab kabeh. Dan seterusnya. Nah, jadi saya ini belok. Ini beneran ini dunia akan mengalami guncangan-guncangan besar. Dan Indonesia blessing in disguise min haitsu la yahtasib. Anda semua termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan. Yono dididik lah. Ya, tapi kan gue tahan toh, gue wong malah gue wong anger digawe sedih yo ya iso sedih-sedelet ya toh ning bar ku yo cenganget meneh. Ngene meneh nek ingat gak waktu habis gempa, seminggu setelah gempa ada mau jabatan, terus ada orang yang rumahnya ambruk, dia bilang gini, cak rumah saya sudah keterima menunggu ono wong sak dunya ngomong menunggu omahe ambruk ini ngomongnya keterima. Coba itu orang Arab yang sudah kenal Quran berapa tahun nggak ngomong gitu. Orang Jawa yang tidak bisa bahasa Arab dan belum tentu bisa baca Al-Quran punya penemuan spiritual bahwa rumahnya yang ambruk itu keterima. Sampai tenang gini keterima itu kan luar biasa penghikmahannya terhadap bencana yang dialami. Makanya tenang-tenang iya demi polisi pun ditadosi ya. Pun ditadosi ya bener ini. Lah iya wong Jawa kok di menderita ya ra iso. Londo bingung dhewe tapi kowe ora apa-apa. Ora apa-apa kowe kono do kangen karo kowe memperkosa kowe 350 tahun ning kene tenang-tenang. Wis biasa to set. Jadi kono bingung dhewe. Saiki bingung Londo, bingung tenan. Kangen Jawa, kangen campur sari, kangen keroncong. Kowe kangen sapa? Ora apa-apa. Nek perlu Londo ini meneh ora apa-apa. Malah kowe ana sing benci Londo? Ada yang benci Belanda? Tidak ada di seluruh Indonesia. Coba ana bangsa kaya ngono kuwi? Tidak ada yang benci Belanda loh, Pak. Wih, dahsyat. Insya Allah Anda kesayangannya Allah. Karena tidak punya kebencian loh. Dijajah 350 tahun orang benci, malah nesu karo Hitler. Coba iya loh. Hitler melayu nanggon aku cak kula kok dibenci wong Jawa niku napa salah kula ngono. Kowe melayu nang Sumbasik kono. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa. Di sana dia jadi dokter Po namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Petemon Surabaya. Terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Yarang Menjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan untuk mengkonfirmasi bahwa itu Hitler, dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia ceritanya Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas, tanggal lahirnya, asal usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada. Alamatnya cuma rumah sakit Yarang Menjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang Hitler dikuburkan di Surabaya. Kenapa Hitler ke sini? Karena dia kembali ke kampung halamannya. Karena neneknya orang Arya adalah orang Jawa, neneknya orang Persia adalah orang Jawa. Sementara orang Persia itu sendiri, ini terakhir saya ingin mengasih kenyataan sedikit kepada Anda. Karena orang Persia itu sendiri adalah orang yang sebenarnya satu rumpun kebangsaan dengan Muhammad SAW. Ketika Salman Al-Farisi dinyatakan sebagai Ahlul Bait, itu benar-benar memang Ahlul Bait dia, meskipun tidak dilegitimasi. Jadi Rasulullah itu mu'tarab, tidak 100% Arab. Dia orang yang diarabkan karena dia beredar di wilayah Jazirah Arab. Ini medeni-medeni kita terus.
Makanya ya kuwi wong Bumen to wong Karanganyar Gresik lah. Ning pokoknya kalau anda melihat alur sejarah antropologinya, sosiologinya, kulturnya, perilakunya, wataknya, tradisi-tradisinya, Anda akan menemukan clue atau gejala-gejala atau indikasi-indikasi itu. Saya tidak memastikan, cuman kita siap-siap secara prinsip. Bahwa ya ora apa-apa tuh upamane Nabi Yunus jebul wong Bogor ya ora apa-apa tuh ya. Apa salah? Ya ora apa-apa, mungkin ya urung ngerti kabeh. Nek Nabi Soleh itu jelas kuburannya ning Mesir, itu jelas wis diliwati karo cacah kuwi gitu. Nah sekarang yang penting harus Anda ketahui satu, saudara sekalian. Ini nanti Israel, Amerika sedang benar-benar rapat untuk kemungkinan berani atau tidak nyerbu kita sekarang ini, ya. Berani atau tidak? Kalau itu nanti karena gini, yang mereka lakukan itu sekarang, menurut Anda, Mekah, Haramain ya, Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu menurut Anda yang paling relevan itu diurus oleh Arab atau diurus oleh umat Islam sedunia? Umat Islam sedunia, karena dia bukan milik Arab tapi milik umat Islam sedunia, karena Rasulullah adalah Nabi untuk semua umat manusia. Tapi sekarang dia insya Allah di bawah kontrol Israel. Nah caranya mengontrol tidak terutama fisik. Kalau sekedar Hotel Hilton sekarang mengangkangi Ka'bah di depannya dan seterusnya, itu okelah kita relakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting yang mereka lakukan terhadap kita adalah hubungan batin antara umat Islam dengan Rasulullah dipotong. Selawatan haram, kue gosok-gosok tembok Raudhah haram. Qad mata Muhammad sudah mati. Lu wani lo, tentara Arab ngomong Muhammad wis mati. Lu wani lo ngomong ngono lo. Qad mata, dia bilang qad mata. Anjur kurung aku tuh, matamu mulai. Orang ngerti tuh deh. Orang ngerti aja. Jadi kot itu sudah, mata itu mati, mata itu past tense, mata. Kalau yamutu kalau present tense. Atau kalau hurmanya tuwfiya. Kalau dia bilang kot tuwfiya, itu agak lebih menghormati. Ini kot mata. Akhirnya ya aku ya matamu. Gue tak banter-banter kayak lagu matamu. Orang mudengnya, jadi orang dari miso kan. Miso adalah kalau yang bersangkutan sakit hati kan begitu. Kalau yang bersangkutan orang sakit hati kan tidak menjadi peristiwa miso. Jadi penak yang Mekah miso-miso orang mudeng kan. Hanya lagi ke ditiru tenang gara-gara. Gunungku tidak mau asyur. Tawaf di asyur aja jangan mudeng nih ya Gusti Allah mudeng le awas ane ya jangan kudu kritis kowe kudu ya wani kalau menurut prinsip kamu itu benar kamu jangan mau juga dilarang-larang. Saya sudah pernah cerita, saya sama Kiai Kanjeng ini kan umroh bareng sama Mas Toto sama Nevi semua dan kita berdoa, Caca nangis kabeh, gondrong kabeh kae si Jujit karo kuwi gondrong nangis kok bana Allah nangis kabeh yo teko Arab jenggot haram dan pokoknya nangis itu tidak baik menurut mereka gitu kan. Mereka tidak kita disuruh tidak usah syirik, tidak usah udah sama Allah itu langsung biasa aja, nggak usah nangis gitu. Nah kita tengah-tengah dua ya. Tapi aku biar teren ngono terus. Subhana rabbika rabbil izzati terus langsung ngono. Aku langsung tengah-tengah dengan Rabbana la tu'akhidna dibangun. Inna sina uqtana Rabbana wa la tuhammilna ma la tuqadirna bi wa anna waghfir lana warhamna wa inna Melayu deh buah. Oh dia ya. Baru kuwi rada wedi
jenggot-jenggot nyedak gini. Piye tengah-tengah dunia di haram-haramnya tak parahnya tak pendiri kok banyak atina fid dunia hasanah musuh wong Jawa macam-macam kurang akal. Nah, sejak itu Kiai Kanjeng kadang di bahasa ngerono Arab liwat, ayo ngomong haram, ayo menurut biar ora paham tuh kayak. Oke teman sekalian, nah, kita sekarang berdiskusi. Aku satu nomor dulu, Leto lagi. Ya, menang. Ayo bareng-bareng jauh sebelum jaya, bro. Apa wes? Saya ingin kita berdiskusi dan teman-teman mencoba merespon. Tapi saya tambahi beberapa hal. Yang pertama ini tadi, karena kalimatnya itu kalimat orasi kultural, maka seolah-olah ini simbolik, padahal tidak simbolik. Jadi kalau disebut gedung akan ambruk, itu memang akan ambruk. Jadi kapitalisme itu faktual dalam wadah ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kan sekarang pemenang satu-satunya di peradaban abad 21 ini kapitalisme. Komunisme, sosialisme sudah habis sejak tahun 60. Dan kapitalisme sekarang terbentur oleh bumerangnya sendiri, sehingga mereka cari-cari alasan untuk merampok. Jadi misalnya Anda tahu, tidak ada rakyat yang fasilitasnya melebihi apa yang didapatkan oleh rakyat Libya selama masa Gaddafi. Tapi itu disembunyikan oleh media massa. Ya, jadi ini tak cicil sidik-sidik ya. Jadi kapitalisme akan mati oleh dirinya sendiri. Anda akan lihat Eropa ini akan rontok satu persatu. Yunani, Itali, Irlandia, Inggris sendiri dalam keadaan sangat parah. Jadi sih penak kowe tikal tekuk uripe. Apa sebabnya? Saiki Indonesia ini negara paling stabil nomor 5 di dunia secara ekonomi saiki. Nyun sewu. Jadi sing badi SBY. Padahal sebenarnya kalau Indonesia ini tidak ada pemerintah, maka kita akan nomor 1 paling stabil ekonominya. Kenapa? Karena Anda punya insang. Kalau di ikan atau kodok itu ada insang. Rakyat ini punya pernafasan dalam. Jadi rakyat ini punya putaran ekonomi sendiri, punya pasarnya sendiri, muter-muter kaki lima, dan itu pada berbagai macam lapis yang membuat seluruh teori ekonomi selama 20-30 tahun ini kan tidak bisa memahami Indonesia. Karena kalau melihat grafik ekonomi nasional dengan parameter ekonomi internasional, maka Indonesia sudah kolaps 20 tahun yang lalu. Tapi kan tidak. Kenapa? Lu kira ekonomi negara atau ekonomi rakyat? Nah, ekonomi rakyat muter-muter dewe. Wong saiki bondo payung ya urip kok. Pemene udan-udan ngene iki ya. Bondo payung urip. Rasa nggawa apa-apa ki lho urip. Mengene iki. Plek perapatan dalan ki urip. Mohon maaf, ya ini boleh dihapus suaranya oleh ADTV. Mohon maaf, kecanggihan, ketangguhan dan kreativitas keuletan ekonomi rakyat ini kan diganggu terus sama pemerintah. Dipala, dipajeki secara berlebihan, tuku boto wis pajek, tuku semen wis pajek, tuku wesine ya wis pajek, engko ditumpuk dari bangunan pajek meneh. Dan seterusnya. IMB ya. Oke. Dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mempersingkat untuk menunjukkan kepada Anda
salah satu keuntungan rakyat Indonesia adalah selama 60 tahun lebih tidak pernah punya pemerintah yang sungguh-sungguh memikirkan dia. Itu salah satu hikmah dan rezeki yang luar biasa. Jadi gue rasa ngundat-undat kok pemerintah ingin terus orang. Justru karena Anda tidak pernah disantuni, tidak pernah diberi hak-hak dasar, maka Anda berdiri sendiri, betul nggak? Jadi karena Bung Karno ini jebul menunggu dia. Berdikari karpe sing kuasa nyolong sak karepmu wong rakyate berdikari yang kira-kira ngono. Neng Bung Karno lagi sadar saiki. Wah ngerti ngono ket ben-ben melu nyolong aku. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada rakyat yang tiap hari mengamankan dirinya sendiri seperti Anda. Anda tidak dibantu siapa-siapa. Kowe untuk ora dicol ben ora di hipnotis wong, kowe kudu nglindungi dirimu sendiri. Iyalah. Ben kowe ora dihapusi provider, kowe kudu cerdas dhewe. Iyalah. Kowe dikepung oleh penipuan, dikepung oleh tipu daya, dikepung oleh macam-macam, dan Anda tegar dengan diri Anda sendiri tanpa perlindungan. Saiki nyuwun sewu aja nesu, nyuwun sewu iki soal psikologi. Nek mendengar kata polisi itu bagi Anda pengayoman atau ancaman? Saya tidak ngomong fakta sosiologis, saya ngomong fakta psikologis, ya, fakta psikologis. Dan fakta psikologis ini berasal dari empirisme sosial yang sangat lama. Dan dimanapun saya menanyakan itu jawabannya ini mau. Dan itu lebih kuat daripada fakta psikologis, daripada fakta sosiologis, gitu ya. Nyun sewu, saya aku takon nek fikih ya. Parpol itu lebih besar manfaatnya apa mudorotnya? Jawabannya mantep loh. 100% betul. Nek menurut fikih berarti hukumnya haram. Dan Anda tidak pernah menuntut MUI atau untuk mengharamkan parpol. Kenapa? Karena Anda mandiri. Saya karep-karepmu kono ning pokoke kanggoku haram, ngono tak? Karena Anda mandiri, tidak pernah dilindungi siapa-siapa. Dan Anda bedakan dengan orang Inggris, orang Amerika, orang Swedia, orang mana yang tiap hari dilindungi oleh pemerintahnya. Tadi saya pernah bercerita, di Amerika ada undang-undang yang detail. Nek kowe telepon nganggo handphone ping 3 lali, itu recordnya bisa kamu laporkan ke kantor polisi dan providernya akan dihukum. Aneh kene kowe ambok mondar. Ora mung tulalit, tulalot, tulalet. Tetap tidak ada hak. Sedang saiki ben anu iki soalnya apa salah negarane apa masyarakatnya dan sebagainya. Saya itu punya ilustrasi gini, Kak, ibaratnya arloji jam, tetapi dudu jam sing digital ya, sing titus apa-apa sing nganggo. Mestinya kalau rodanya itu berhenti satu, kudune kabeh mandek. Ah, nang Indonesia ora. Ana rodane siji sing mandek, jarume tetep perkara wektune ora pas ki ora masalah. Mergo mau nganggo jam ki yo dudu masalah wektu, menggo. Nah ini yang terjadi, itu sebenarnya yang disebut sistem. Kalau di negara-negara barat, sing ya, bedanya barat karo timur ki barat lah hitam putih. Ngono kuwi rodane siji macet kabeh. Makanya begitu ada gempa atau apa sedikit terus pelayanan agak tidak lancar dikit wis bengok-bengok. Anggarannya mbok mati 200.000 mau bareng. Dan itu pun juga nggak ada masalah apa-apa gitu loh.
jelas urusan gempa bumi Klaten dan Bantul kila urusannya akhirnya omah ora beres kok, tidak ngurusi sanitasi ini, padahal ono aturan. Ini peraturan nih, sumur karo WC septic tank ini jaraknya 10 meter. Aku lek ning gawe 10 meter karo tanggane sampe 1 meter. Dan di siji ngangsu nggo ngombe, siji ngising. Nah ini sistem itu, nah ini apa kita sing marai. Jadi menurut saya teori sosial untuk memotret Indonesia itu Tapi karo sumur 1 meter kuwi berbahaya nggo wong bareng. Nggo wong kene wong kene iki duwe anu kok duwe wisdom kok janjane sing diombe lak ya uyuhe dhewe to. Nek wong Jawa iki ngono kuwi. Sing kok kecantuk janjane ya taimu dhewe kan ngono. Kita itu punya kesadaran kosmologis yang luar biasa. Makanya dari baratlah manusia mulai kehilangan kosmos. Jadi kowe nek ning London kowe ora ngerti lor kidul, kowe ngertine tengen, kiwa, ngarep, mburi, sangat lokal. Nek kowe ning kene kan tetep kae engko tekan kono ngulon, ya. Kowe nek ana pertelon sing ana banjone sing ora murup normal kae, ngidul ngono ta. Kowe nek kae ana banjo sing abange 140 itu jur kene turu ta isih suwe banget jebul langsung siji ijo. Aku ora apa-apa, enggak apa-apa di Indonesia karena orang Indonesia lebih besar dari negaranya, hatinya lebih luas dari tanah airnya, gitu kan. Sing dikeguyu ora apa-apa. Orang ning barat itu wis mlebu pengadilan wis karena mereka manja. Aning kono sunat we. Ana wong Yahudi disunat bareng wis gede sadar, kok aku biyen disunat aku ki ndeke nuntut wong tuane. Kok piye? Kon balekke aku piye? Wong mau begini padang bulan ki ayahku diceritake ana wong cerita ayahku iki tahu gawe sunatan khitanan massal kuwi dengan biaya pribadi itu 175 zaman tahun swigaan dan itu nganggo pringel dan yang diceritakan itu bukan khitanannya, bukan biayanya, bukan kemurahan hati ayah saya, bukan. Sing diceritake iki ana bocah sing penggaweane nglumpukke kucing. Diklumpukke yo dioleh ngene kan. Kuwi wajib ana kuwi. Ana wong medhek. Dan itu hanya di Indonesia wong kuwi ning piye ta wong Indonesia iki. Ini adalah Kalamaiyah yang dibacakan di Surabaya. Saya baca teksnya apa adanya seperti yang saya bacakan malam itu. Kalamaiyah untuk ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah. Malam ini kita menghormati dan menyampaikan penghargaan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang pekerjaan sehari-harinya insya Allah disenangi oleh Tuhan. Di tengah gegap gempita peradaban modern yang profesi utamanya adalah menyakiti hati Tuhan. Malam ini kita bukan sedang memberikan penghargaan kepada orang yang prestasinya hebat, yang punya kekuatan dahsyat, yang punya kreativitas mumpuni, yang punya kepandaian intelektual, atau yang punya ketinggian spiritual. Ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah juga tidak diperuntukkan bagi orang dengan keunggulan profesional, bahkan tidak juga untuk keunggulan itu sendiri. Ma'iyah berpendapat manusia tidak perlu mengungguli sesama manusia.
Wilayah nilai yang mengumpulkan kita di sini bukan hal-hal besar atau yang dianggap besar oleh peradaban materi yang sedang berlangsung sekarang ini, melainkan hal-hal yang kecil, sederhana, dasar, dan inti pada kehidupan manusia. Yakni, benarnya seseorang memilih nilai dalam hidupnya, otentisitas pilihan itu sehingga membuatnya punya karakter untuk menjadi orang yang bukan dirinya, kesungguhan di dalam menjalankan nilai pilihannya itu, kesetiaan di dalam memperjuangkannya dalam rentang waktu yang lama dan teruji, serta keikhlasan untuk menanggung segala akibat, resiko, atau bahkan kesengsaraan karena pilihannya. Nilai-nilai yang diambil, dipercaya, dan diterapkan selama 2 abad terakhir oleh umat manusia sedunia tidak lama lagi akan mengalami kehancuran yang sungguh-sungguh. Manusia, kelompok-kelompok, institusi-institusi, dan satuan-satuan dalam peradaban yang kini berlangsung sudah mencapai puncak kebusukan dan kebobrokannya. Mereka terperdaya oleh pilihan nilainya sendiri. Mereka tertipu oleh kebanggaannya sendiri. Mereka terbentur dan terjerembab oleh andalan-andalan dan unggulan-unggulannya sendiri. Ma'iyah menyaksikan umat manusia sedang menyelenggarakan upacara bunuh diri kemanusiaan secara massal dan global. Proses bunuh diri global atau dialektika penghancuran yang dilakukan oleh umat manusia atas dirinya sendiri itu segera akan muncul di altar sejarah berupa kehancuran ekonomi di wilayah-wilayah permukaan bumi yang selama ini dipercaya sebagai tonggak-tonggak kekuatan ekonomi. Hal ini akan memacu meningkatnya secara radikal potensi konflik, penyerbuan militer, peluncuran nuklir, adegan-adegan bunuh diri dalam arti yang wadak dan nyata, mengubah alam pikiran dan psikologi umat manusia ke arah chaos kejiwaan dan kebingungan intelektual yang tidak bisa dihindarkan lagi. Gedung-gedung tinggi yang angkuh kepada Tuhan akan ambruk. Panggung-panggung dengan aktor-aktor sejarah yang arogan akan berpatahan tiang-tiang penyangganya. Lampu-lampu gemerlap yang memancarkan kesombongan akan meredup atau padam sama sekali. Ateisme peradaban abad 21 akan segera sampai di ujungnya. Malam ini, Jamaah Ma'iyah Nusantara menyampaikan cinta dan junjungan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang tidak ikut menghancurkan kehidupan dan tidak turut merusak dunia. Ma'iyah tidak punya derajat, fasilitas, dan dana untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Sehingga Ma'iyah juga tidak mencari-cari orang, tokoh, atau siapapun dari berbagai bidang atau profesi untuk diberi penghargaan. Ma'iyah hanya melakukan tugas perjalanan sejarahnya, yakni memperluas wilayah di mana manusia diajak bersama-sama membangun perilaku yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian menjumpai 3 plus 9 orang, kali ini yang bukan hanya layak atau patut dihormati, tapi bahkan wajib dijunjung tinggi dengan takzim penghargaan sejauh yang Ma'iyah mampu lakukan. Tentu saja Ma'iyah optimis ada ribuan orang yang memiliki kepatutan semacam itu. Tetapi Ma'iyah malam hari ini hanya sanggup menjunjungkan cinta kepada 3 plus 9 orang suri tauladan. Di tengah kehidupan yang sedang berjalan santai menuju kehancuran demi kehancuran, yang berlangsung sangat lambat secara material namun berlangsung sangat cepat dan radikal secara ruhaniyah, Ma'iyah memberikan penghargaan kepada 3 plus 9 titik cahaya di antara ratusan titik cahaya lainnya, di tengah ribuan titik-titik cahaya yang lebih luas namun samar-samar. 3 plus 9 titik cahaya itu menjalani kehidupan yang bertentangan dan berarus balik dari arus raksasa penghancuran dan kehancuran nasional global yang sedang berlangsung. Ma'iyah menemukan bahwa salah satu jenis kehancuran mendasar yang sedang kita alami secara nasional dan sebentar lagi tiba di puncaknya adalah bahwa dimanapun manusia berada, sebagai apapun ia, perilakunya semakin berkecenderungan untuk tidak memaksudkan setiap kosakata sebagaimana makna dari kosakata itu. Setiap kata, idiom, istilah dimaksudkan oleh manusia di negeri ini tidak sebagaimana kandungan arti yang diwakili oleh kata-kata itu. Kata manusia, masyarakat, negara, demokrasi, agama, pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, pemerintah, politik, dan hampir kata apapun saja termasuk nabi, malaikat, dan Tuhan.
Kalau disebut manusia ternyata bisa berarti hewan, setan, atau benda. Kalau diucapkan masyarakat, yang dimaksud bias, penduduk, gerombolan, juga tidak diurus perbedaannya dengan umat, kaum, bangsa, atau suku. Dikatakan negara, padahal kenyataannya perusahaan. Dibilang demokrasi, faktanya jebakan. Disebut agama, maksud tersembunyinya adalah komoditas. Diumumkan katanya umroh, maksud aslinya adalah money laundering. Dipidatokan pembangunan, kandungannya adalah penggadaian. Diorasikan kemajuan, prakteknya adalah kemacetan. Membangga-banggakan kesejahteraan tanpa menyebutkan bahwa itu tidak dimaksudkan untuk rakyat. Menuturkan keadilan, tidak ada ilmunya, sehingga tidak ada pula kenyataannya. Kita pikir pemerintah, ternyata buruh yang berlaku juragan. Ngomongnya politik, ternyata yang dimaksud adalah penipuan. Yang dimaksud nabi adalah dukun. Yang dimaksud malaikat adalah peri. Yang dimaksud Tuhan adalah artis. Jemaah Ma'iyah Nusantara melihat, menyaksikan, menemukan, dan membuktikan dalam jangka waktu puluhan tahun bahwa Bunda Camana benar-benar Bunda Camana. Bahwa Kartolo sungguh-sungguh Kartolo. Bahwa Joko Temon asli Joko Temon. Bahwa Pak Dinuri sejatinya memang Pak Dinuri. Bahwa Bang Ali Syahbana adalah pohon yang meskipun hidup di tanah yang hampir tak memungkinkannya tumbuh, ia tetap subur rindang sebagai Bang Ali Syahbana. Bahwa Pak De Heru Yuwono tak ada lain kecuali Heru Yuwono. Bahwa Harwanto Dahlan dari lahir hingga wafat adalah Harwanto Dahlan. Bahwa Lek Rahmat Mulyono tidak pernah sedetik pun menjadi bukan Lek Rahmat Mulyono. Bahwa Cak Sumitro Sumajah penuh penderitaan untuk bertahan menjadi Sumitro Sumajah. Bahwa Mas Uki Bayu Sejati tidak pernah masuk angin sehingga mengubahnya menjadi bukan Mas Uki Bayu Sejati. Bahwa Joko Kamto jiwa hidupnya bertapa sehingga gegap gempita dunia tak sanggup menggesernya dari kepribadian Joko Kamto. Bahwa Nevi Budianto tidak terpengaruh oleh nikmatnya surga untuk terus berdiri tegak sebagai Novi Budianto. Wassalam. Surabaya, 14 November 2011. Ini kan jenis komunikasi, jenis di Ma'iyah ini kan kita begitu menghormati dan meneliti setiap kenikmatan yang detail-detail dalam kehidupan. Kan nggak mungkin ada pengajian kayak gini, neng dindi. Karena gitu neng guyon neng gerdu apa neng di sini enggak. Karena semua itu indah. Maka saya kasih salah satu tawaran tafsir ya. Allah kan apa bunyinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Pak Nevi senaif-naifnya Pak Joko iki mlaku kebiyen imbuh pirang ewu kilometer mlaku Pak Joko nganggo sandal kuandel ngene iki soalnya sika bukan dibikin dari ban truk sing wis ora kanggo ke lho digunting yo dadi sandal kuat banget kuwi. Tapi kan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dalam maknya karena mencoba memahami Islam tidak ada sesuatu yang batal. Tidak ada sesuatu yang batil, yang sia-sia. Kabeh migunani kabeh api. Karena baik buruknya sesuatu dan seseorang atau peristiwa atau apapun itu tergantung konsep kekhalifahan kita terhadap sesuatu itu. Kue sedih, sedihmu iso dadi berkah, ya toh? Kue melaratmu iso dadi berkah. Kue mengalami apapun yang mungkin menyengsarakan sedikit ya, itu akan bisa menjadi berkah karena kamu punya kemampuan untuk memberi makna atau mengkhalifai sesuatu yang menekan atau menyedihkan kamu itu. Nah, kan kalimatnya biar gitu, terjemahannya dia Robbana ma khalaqta hadza batila. Ramli, Robbana ma khalaqta hadza batila, artinya bahasa Indonesianya ya Allah, wahai Rob, ya Rob, wahai Tuhan, sesungguhnya tidaklah sia-sia, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kuis nek kue ngomong bahasa Indonesia, sing ngomong sapa kuwi ngomong? Manusia. Padahal muatannya dari siapa? Nah, kenapa Allah tidak pakai kalimat ngene, wahai manusia sesungguhnya tidaklah sia-sia aku menciptakan semua ini?
Kenapa dia pakai kalimat yang harus kita yang mengucapkan? Nek Gusti Allah dhewe sing ngomong ngono lak lagu lah. Ya ra. Mosok Gusti Allah kok nang nggon putus robana makolakta ada batil robane dhewe. Nah, tolong perhatikan jenis-jenis kalimat di dalam Al-Qur'an, pilihan retorikanya. Itu berarti kalau kamu tahu ilmu, kamu tahu apa disiplin prosedur akademis, kamu kan nggak bisa dong ngomong ini nggak sia-sia sebelum kamu membuktikan, meneliti, menyaksikan bahwa ini memang tidak sia-sia. Jadi orang tidak bisa ngomong ini tidak sia-sia sebelum dia benar-benar tahu dan mengalami bahwa ini tidak sia-sia. Maka Allah memilih ayat itu supaya kita yang mengucapkan, dan sebelum kita mengucapkan kalimat itu kita meneliti benar kehidupan ini bahwa orang sia-sia kok. Orang sia-sia kok. Kan gitu. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan kadang Allah jadi engkau, kadang Allah jadi dia. Coba perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah via berapa? Dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah via ketiga. Ar-Rahmanirrahim via ketiga. Maliki Yaumiddin via ketiga. Terus Iyaka, tiba-tiba Allah menjadi via kedua. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai akhir via kedua. Coba dijumlah ayatnya. Yang via ketiga berapa, yang via kedua berapa? Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 Allah menjadi dia, 3 ayat tapi lebih panjang Allah menjadi engkau. Ini coba dipikir-pikir, dilihat-lihat kenapa kok seperti itu. Kenapa kok tidak sejak awal Allah meletakkan diri di kedua. Bismika ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillaka Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Atau kalau Bismillahirrahmanirrahim ya Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kok enggak? Nah ini pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Nah kalau itu diutak-atik, diutak-utik, didelok bendino, mungkin Anda akan dikasih Allah pengalaman. Iya ya jebul bener ngene ngono lho ya. Gitu. Ini kan asik ngene-ngene iki. Ya oke teman-teman sekalian, demikianlah banyak tadi penjelasan mengenai Pak Nevi, Pak Joko, terutama yang harus Anda ingat-ingat flash disk. Pak Nevi itu manusia musik, dan itu murni manusia musik. Dan kalau tidak ada Pak Nevi, saya kira Kiai tidak seawet ini. Betul nggak? Betul nggak? Orang iso Kiai Kanjeng iso lestari kene ora ono Pak Nevi. Tepuk tangan untuk Pak Nevi. Orang mergo ampuh ora. Ning mergo nek latihan nek ora ono Pak Nevi iki garing. Nek ono Pak Nevi guyu kabeh. Wong Pak Nevi dadi. Bener sangger wis ono unan-unan langsung ngene-ngene. Ngene kae, nyemeng ki tenan ki jan apik tenan. Wis seneng banget. Seneng banget. Aku seneng dengan dari orang ngerti nek diguyu wong semua salah. Wong mulane untuk guru, untuk bojo guru SLB iki cocok tenan. Ora gitu teman sekalian, gini, satu nomor dari Kiai Kanjeng yang agak iki anu wis Leto sih. Oh sih, Leto kemudian Sabrang akan membacakan. Ya sebelum Cahaya didangdut ke apa piye ngono. Oh ya. No, ayo deh siap. Sekalian ini juga kita informasikan ke jamaah semua. Kita merencanakan untuk tahun depan Leto bisa mulai membuat makyah di tempat-tempat yang lain. Tadi judulnya sudah ketemu, Meniti Cahaya. Kalau sebelum Cahaya, ini Meniti Cahaya. Meniti iso peniti, iso tenan iki dadi cahaya dipeniteni. Cahaya dititeni, cahaya diteliti.
cahaya dimeniti pirang menit. nah, tenan ini serius nih Dia meniti menitono meniteni, pokoknya itu penitono peniti cahaya di peniteni betul. Oke. Semoga Januari mulai mungkin jalan. penjelasannya gini, sambil teman-teman Leto menyiapkan diri, penjelasannya itu Leto itu bernyanyi dan bermain musik itu kan paling mungkin 30%, yang 70% mereka adalah juga pemikir, mereka juga pelaku kebudayaan, mereka juga pelaku dari nilai-nilai yang lebih luas. Jika yang namanya acara meniti cahaya itu terutama nanti di tempat-tempat kesenian resmi dan di kampus-kampus yang kita mulai dari Jakarta, mudah-mudahan Desember Januari, itu adalah nomor satu adalah apa jenenge berang ekspresi-ekspresi intelektual dan kulturalnya Leto, nyanyi.